Halo everyone, saya Zulfi Muhammad Ramadan. Senang sekali bisa bertemu Anda di sini. Saya ingin memulai seminar ini dengan sebuah kutipan inspiratif dari Steve Jobs yang mengatakan, inovasi membedakan pemimpin dan pengikut. Kutipan ini mengingatkan kita tentang pentingnya inovasi dalam dunia bisnis. Kalian setuju dengan statement tersebut? Apakah benar inovasi penting? Sekarang, mari kita lihat yang menarik. Menurut sebuah studi terbaru, perusahaan yang terus berinovasi memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dan daya saing yang lebih tinggi. Hal ini membuktikan bahwa inovasi bukan sekedar opsi, melainkan suatu keharusan dalam mencari dan meraih kesuksesan bisnis. Yang seperti apa? Benar, inovasi penting dalam dunia bisnis. Namun di balik angka dan fakta tersebut, terdapat cerita-cerita inspiratif dari para pengusaha sukses yang mampu mengubah permainan dalam dunia industri mereka. Cerita ini bukan hanya memberikan motivasi, tetapi juga memberikan pandangan praktis tentang bagaimana tantangan dan mengambil risiko yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Selamat mengikuti seminar dengan judul 6 peluang inovasi untuk startup manufaktur. Dan mari kita bersama-sama menciptakan masa depan yang penuh potensi dan keberhasilan. Sektor manufaktur penting bagi perekonomian sebab berdasarkan data Kemenperin 2020, sektor ini berkontribusi pada 19,8% perekonomian Indonesia, melebihi rata-rata industri di dunia. Dengan majunya sektor manufaktur, mampu meningkatkan pembangunan pada sektor lain seperti pertanian, jasa. Ini juga menjadi peluang bagi startup yang memiliki fokus di bidang manufaktur. Menurut Forbes, terdapat 6 peluang inovasi untuk startup di bidang manufaktur. Yang pertama adalah additive manufaktur atau 3D printing. 3D printing ini adalah proses manufaktur yang menciptakan objek 3D dari model digital. Teknologi ini berkembang pesat di luar negeri yang memiliki potensi untuk merevolusi manufaktur dengan membuatnya lebih cepat, lebih murah, dan lebih efisien untuk memproduksi bagian yang kompleks dengan berbagai aplikasi, termasuk pembuatan prototipe, pengembangan produk, dan produksi massal dari manufaktur perangkat medis hingga membuat produk buatan khusus. Seperti contohnya adalah pembuatan kaki palsu dan tangan palsu yang bisa disesuaikan dengan cetak 3D dengan menggunakan teknologi pemindahan canggih dan pencetakan 3D, menawarkan solusi yang dirancang khusus untuk orang yang diamputasi. Yang kedua ialah Industrial Internet of Things atau IIoT. IIoT melibatkan penggunaan sensor dan perangkat lain yang terhubung untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari operasi industri. Data ini dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, memprediksi kebutuhan dan preventif pemeliharaan, dan meningkatkan kontrol kualitas secara keseluruhan dalam proses manufaktur. Kita ambil contoh, Aptek. Mereka adalah startup IIoT yang menyediakan solusi analisis prediktif untuk berbagai industri. Teknologi mereka memberdayakan organisasi untuk memantau dan memelihara peralatan mereka secara efektif. Yang ketiga adalah sustainable manufacture. Sustainable manufacture telah menjadi perhatian dasar dalam manufaktur modern. Saat di bidang ini mengembangkan bahan, proses, dan teknologi baru yang dapat menguraikan limbah, emisi, dan konsumsi energi. Juga mempelopori manufaktur berkelanjutan seperti produksi tanpa limbah, proses hemat energi, dan penggunaan bahan ramah lingkungan. Contohnya adalah startup Carbon Kill yang telah menggunakan teknologi yang mengurangi jejak karbon dalam memproduksi beton dengan menyerap karbon dioksida di dalam beton tersebut.
Yang keempat ada advanced material. Advanced material mempunyai potensi untuk merevolusi industri dalam menjadikan produk lebih kuat, lebih ringan, dan lebih efisien, dan bahkan lebih berkelanjutan. Di bidang material canggih, startup berfokus pada pengembangan zat inovatif dan sifat unik. Bahan-bahan ini seperti komposit canggih, bahan nano, dan bahan tinta dapat diterapkan di bidang luar angkasa, elektronik, perawatan kesehatan, dan lainnya. Seperti contohnya adalah startup GrabCode. Mereka adalah perusahaan yang menciptakan material baru untuk perangkat keras kecerdasan buatan dengan teknologi semikonduktor untuk aplikasi pembelajaran mesin atau seperti bahan kemasan biodegradable. Yang kelima ialah AI atau kecerdasan buatan. Kalian pasti sudah familiar dengan AI. Banyak AI yang telah dibuat berbagai startup terkenal. AI tersebut adalah merupakan solusi baru yang memanfaatkan kekuatan data untuk menggunakan AI untuk tugas-tugas dan bisa dilakukan dalam proses manufaktur seperti optimalisasi proses, lalu pemeliharaan produktif, dan kualitatif. Kontrol kualitas. Kemampuan ini menggunakan analisis kumpulan data yang luas secara real time memungkinkan pengambilan keputusan yang proaktif dan menjamin kualitas. Contohnya ialah startup Spark Cognitive, itu adalah startup yang menerapkan AI pada sistem industrinya, meningkatkan perlindungan aset, keandalan, dan keamanan cyber di bidang manufaktur. Atau contoh lainnya, menawarkan sistem jaminan kualitas bertenaga AI yang dapat mendeteksi cacat secara real time, memastikan hanya produk berkualitas tinggi yang keluar dari jalur produksi. Yang keenam adalah teknologi blockchain. Teknologi blockchain mendapatkan daya tarik di bidang manufaktur karena memberikan catatan transaksi dan riwayat produk yang aman dan tidak dapat diubah sehingga mengurangi penipuan dan mempermudah penelusuran pada rantai pasok. Startup menerapkan blockchain untuk memverifikasi keaslian produk, mengoptimalkan rantai pasok, dan mengurangi penipuan. Contohnya adalah VeChain, itu adalah startup yang menggunakan blockchain untuk menciptakan ekosistem rantai pasok yang transparan dengan pelacakan sudut cadang dan komponen yang aman dan anti tersangka. Juga memastikan kepastian produk dan memastikan rantai pasok yang lebih andal. Sebagai penutup, sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kita semua dengan kutipan bijak Nelson Mandela yang mengatakan tidak ada yang mustahil sampai dicoba. Mari kita ambil inspirasi dari kata-kata tersebut untuk terus berani mengambil langkah-langkah besar dalam bisnis kita. Saya juga menjamin bahwa ilmu yang telah kita dapat hari ini bukan sekedar pengetahuan, melainkan kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Jalan-jalan ke diri, pulangnya beli durian runtuh. Saya Zulfi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sekian.